Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Buat kalian yang punya budget 900 ribuan, di sini saya ready beberapa rekomendasi ke kalian di beberapa tipe juga tentunya. Harganya 900-an ribu dan secara detail untuk kondisi fisik ataupun secara performa nanti akan saya sampaikan ke kalian untuk beberapa unit di sini, dan mungkin kalian berminat bisa cek di deskripsi untuk cara ordernya nanti ya teman-teman. Dan ini dia untuk rekomendasi HP harga 900 ribuan di channel Baidawi Gadget. Rekomendasi pertama jatuh ke HP Redmi ya teman-teman. Ini adalah HP Redmi 9T, variannya RAM 4 plus 1 dengan internalnya di 64 GB teman-teman. HP-nya di sini dia menurut saya cukup secara performa dan semalamnya lah ya untuk HP Redmi 9T di sini. Dari bagian layar dia dengan desain yang udah ngeponi gitu ya, dan juga udah full layar yang berukuran di 6,53 in dengan panelnya IPS LCD dengan resolusinya yang udah Full HD Plus, dan tentunya udah lengkap dengan proteksi layar di Corning Gorilla Glass 3 teman-teman. Untuk HP-nya di sini dia cukup nyaman. Secara desain bagian belakang di sini dia juga udah ngedoff. Untuk secara desain HP-nya di sini dia dilengkapi dengan 4 kamera yang beresolusi di 48 megapiksel. Untuk genggaman dia udah terasa standar, gak yang pas nyaman banget karena HP-nya cukup lebar untuk dimensi di HP ini ya teman-teman. Cuma untuk secara layar semuanya keseluruhan HP ini mantap dan nyaman banget. Untuk bagian speknya di sini secara update di sini untuk MIUI-nya dia bisa nerima di MIUI 14. Tentunya nggak bisa nerima di HyperOS ya, karena series Redmi 9 di sini dia di bawah Redmi Note 10 yang juga sama-sama nggak menerima update di HyperOS. Untuk versi Android-nya di sini dia di versi Android 12 teman-teman. Untuk bagian spesifikasi di sini RAM 4, extended RAM-nya 1 GB seperti yang saya sampaikan di awal. CPU-nya dia pakai octa-core, maksimal di 2.0 GHz gitu ya, dengan chipsetnya yang udah pakai chipset Snapdragon 662. Dan HP ini dulunya punya dua varian, ada RAM 6 128 satunya ya teman-teman, dan di sini yang series paling bawahnya yaitu di RAM 4 dengan internalnya di 64 GB. HP ini secara performa udah nyaman, bahkan dulu dibilang HP gaming harga sejutaan gitulah ya teman-teman. Dan ya ini pesaingnya dari Redmi Note 9 sih, 9T di sini teman-teman. Dan untuk hal lain semuanya udah nyaman banget untuk HP ini, apalagi pada bagian kamera yang menurut saya udah cukup bening di harga 900 ribuan dengan fitur yang tentunya udah lengkap dengan ultrawide dan semacamnya. Untuk baterai gimana bang? Baterainya super awet, di sini dia dilengkapi dengan baterai di 6000 mAh teman-teman. Untuk rekomendasi yang nomor 2 yaitu adalah HP Oppo A53. Buat kalian yang punya budget Rp950.000 aja, beli HP ini untuk bisa mendapatkan kamera yang super bening. Untuk resolusi standar aja, Oppo A53 di sini dia beresolusi di 13 megapiksel untuk kamera utama, sedangkan untuk kamera selfie-nya yaitu di 16 megapiksel. Ya, memang ini adalah HP selfie gitu ya teman-teman. Bahkan untuk HP Oppo A54 seri setelahnya ini itu masih banyak juga yang membandingkan secara kamera lebih oke di HP Oppo A53 di sini. Untuk secara desain dia udah pakai desain punch hole ya teman-teman, tapi di bagian samping. Ini adalah ciri khas punch hole pada rilisan tahun 2020 gitu ya teman-teman. Untuk layarnya sendiri di sini dia berukuran di 6,5 inch, pakai panelnya IPS LCD, refresh rate-nya di 90 Hz. Kemudian untuk resolusinya di HD Plus aja dengan proteksi Corning Gorilla Glass 3 pada bagian layarnya. Ya, HP ini secara performa gimana bang? Standar aja sih sebenarnya, nggak yang pas oke-oke banget, karena HP ini masih dilengkapi dengan chipsetnya yaitu Snapdragon 460 teman-teman, yang bisa dibilang bukan spek gaming gitulah ya. Tapi kalau untuk performa harian kayak untuk kerja dan semacamnya, Oppo A53 di sini sangat bisa untuk kita ajak untuk bekerja ataupun ya multitasking biasa, WA, TikTok dan semacamnya. Untuk harga yang udah murah meriah, HP ini memiliki spesifikasi kamera yang super mantap teman-teman. Kita cek tentang ponselnya untuk update dan semacamnya di sini teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat.
Dengan penyimpanan di 64 GB, dia udah berkurang di 23,3 GB. Untuk prosesornya seperti yang tadi saya bilang di sini ya, ini tertulis SM42 dan seterusnya lah ya. Untuk versi ColorOS-nya di 12.1 dengan RAM-nya RAM 4, extended RAM-nya sampai 3 GB. Dulu sih nggak ada extended RAM. Udah beberapa kali update dapat extended RAM juga. Dengan versi Android-nya yaitu di 12, teman-teman. Secara performa baterai gimana, Bang? Baterai awet banget ya teman-teman, karena HP ini udah di 5000 mAh dan juga support dengan fast charge di 18 watt kalau nggak salah pada bagian chargernya ya. Secara desain standar aja, tapi kalau ukuran sama yang tadi, saya pribadi secara desain kedua HP ini sama sih ya, nggak jauh berbeda lah untuk secara desain, kamera dan semacamnya. Tapi kalau untuk warna, HP ini menurut saya lebih oke ketimbang yang ini ya, tapi ini mudah nempel sih di jari gitu aja ya teman-teman. Untuk rekomendasi yang nomor 3, di sini saya jatuhkan ke HP Samsung A03s untuk harganya 900.000 pas ya teman-teman. Secara desain kurang lebih hampir sama lah semua ya. Untuk desain kameranya yang dibuat dengan frame mengkotak yang seperti ini aja. Dan ya untuk secara kondisi ini udah jamuran kayak gini. Untuk peletakan fingerprint ada di bagian samping kanan. Kalau untuk Samsung sendiri di sini bukan sesuatu yang pas istimewa banget sih ya, karena seperti yang kita ketahui dengan spek Samsung yang harganya yang murah meriah itu rata-rata nggak bisa menandingi spek HP kayak Oppo, Vivo, Realme dan semacamnya di harga yang sama, kalau itu angkanya masih 2 juta ke bawah gitu ya. Secara pribadi saya mengakui hal yang seperti itu, nggak tahu kalau pendapat kalian. Kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau untuk budget baru, HP baru ya, dengan budget di angka 2 juta ke bawah, itu saya pribadi lebih memilih untuk membeli HP Redmi, Oppo, Vivo dan semacamnya dan mengecualikan Samsung. Nggak tahu kenapa, karena memang kualitas layar yang biasanya di tahun 2019, tahun 2000 sekian dan seterusnya itu yang biasanya selalu dibangga-banggakan Samsung itu nggak diberikan Samsung setelah semenjak di tahun 2021 sampai tahun sekarang. Itu jarang banget dapetin kualitas layar yang bagus banget di harga yang angkanya 1 jutaan lah, bahasanya begitu ya teman-teman. Ini sangat sulit banget. Tapi kenapa saya tetap rekomendasikan HP Samsung A03s di sini saya? Karena saya di sini menyampaikan di awal rekomendasi HP harga 900-an gitu ya, dan HP ini juga harganya di 900.000. Tapi untuk performa lain-lain HP ini menurut saya udah cukup lah, kayak buat medsosan dan semacamnya. Yang penting jangan gaming ya, karena HP ini masih dilengkapi dengan chipsetnya yaitu MediaTek Helio P35 kalau saya baca-baca di GSM Garena gitu ya teman-teman. Untuk secara performa standar aja, untuk kualitas kamera agak yang pas oke banget sih untuk Samsung yang pakai PLS LCD di sini dengan layar yang berukuran di 6,5 inch dengan ya resolusinya yang udah HD plus aja. Untuk semuanya sih normal untuk HP di sini, bukan sesuatu yang sangat istimewa untuk Samsung di harga yang sama. Pastinya kalau saya pribadi sih untuk HP Samsung, Redmi dan semacamnya untuk di harga sama, saya tetap memilih di tipe yang lain ya, kecuali kalau udah mainnya mid range harga 3 juta ke atas, itu Samsung masih sangat-sangat layak untuk dilirik gitu ya teman-teman. Untuk harga 900 ribuan ya buat yang fanatik Samsung aja lah, buat yang fanatik Samsung. Biasanya kalau udah fanatik Samsung itu nggak mau sama tipe-tipe yang lain, sekalipun dibilang Samsung kayak gini A, B, C dan semacamnya ya nggak mempan lah kalau yang udah fanatik Samsung. Karena ada beberapa orang yang masih memiliki paradigma Samsung itu bukan HP Cina, yang lain HP Cinaan. Nah begitu ya, ini juga saya bilang begitu bukan di daerah kalian, ini di daerah saya gitu ya. Oke, untuk secara informasi perangkat lunaknya di sini dia versi One UI Core-nya 5.1, versi Android-nya 13 dan baterainya udah di 5000 mAh dan USB-nya dengan tipe C gitu ya. Untuk HP ini cukup saya rekomendasikan ke kalian yang suka banget sama Samsung. Dengan budget 900.000 bisa kalian dapetin HP Samsung A03s lengkap dengan varian RAM 4 dengan internalnya di 64 GB teman-teman.
Untuk yang terakhir di sini saya ada dari Realme ya teman-teman. Ini adalah HP Realme yang dulunya dibilang speknya juga gaming, tapi saya pribadi nggak menemukan gamingnya sebenarnya di HP ini. Ini adalah HP Realme Narzo 50i, variannya RAM 4 dengan internalnya di 64 GB. Tapi yang saya akui dari HP ini adalah tingkat kekokohan, dia kokoh banget, dan juga secara baterai dari semua HP yang ada di sini saya yakin ini adalah baterai yang terawet, sekalipun ya nggak yang pas 6000 mAh juga. Ini cuma di 5000 mAh, tapi bisa dibilang ini yang terawet dari beberapa HP yang udah saya sebutin di awal gitu ya teman-teman. Secara desain dia masih pakai desain poni yang seperti ini, berlayarnya berukuran di 6,5 inch, pakai panelnya IPS LCD tentunya dengan resolusi DAD+ aja. Dan untuk alat lain semuanya HP ini udah cakep, kokoh, genggamannya juga lumayan, dan layarnya juga lebar. Jadi buat nonton ataupun semacamnya HP ini juga udah oke. Harganya sama di angka Rp900.000 aja. Untuk bagian tentang ponsel dan semacamnya di sini bisa kalian lihat ya teman-teman, Realme Narzo 50i. Dia pakai Go Edition. Dari semua edisi yang ada di sini ini yang terendah gitu ya teman-teman. Versi Androidnya 11, RAM 4 dengan internalnya di 64 GB, baterainya di 5000 mAh. Chipsetnya apa bang? Itu pun nggak saya ketahui ya. Saya baca-baca di website pun di sini dia nggak ada keterangan chipsetnya dia pakai chipset apa. Intinya ya chipset nggak jelas gitulah intinya ya teman-teman. Tapi harganya udah murah di angka ya Rp900.000 aja. Variannya udah RAM 4 dengan internalnya di 64 GB. Tentunya udah oke dan mantep kan ya teman-teman untuk variannya yang udah besar gitu. Jadi buat kayak nyimpen foto semacamnya HP ini udah yang nyaman banget. Dan ya ini cuma satu kamera ya. Kalian nggak perlu tanya, bang kok nggak ada fingerprint? Ya memang HP Narzo 50i di sini dia nggak ada fingerprintnya teman-teman. Dan ini memang bisa dibilang kualitas yang rendah banget sih. Ya harganya udah murah kok, di 900.000 bisa kalian dapetin. Dia kondisinya lengkap ya teman-teman, dan mantap lah intinya untuk HP ini. Saya juga bingung mau bilang ini kelebihannya yang bagian mana ya. Tapi ya intinya kalau untuk pakai secara normal kayak WA, multitasking kayak semacamnya lah, yang intinya nggak pas ke gaming banget. Kalau cuma untuk gaming anak-anak ataupun bocil sih bisa lah untuk HP Realme Narzo 50i di sini. Harganya juga udah murah gitu ya teman-teman, ya Rp900.000 aja gitulah ya. Oke teman-teman, itu dia 4 HP yang udah saya rekomendasiin ke kalian dengan harga 900-an ribu rupiah aja. Ada yang 900 pas, ada yang 950-an ribu. Dan dari semua HP yang ada di sini dia kelengkapannya lengkap ya teman-teman. Jadi ada dosbook, ada charger dengan harga yang udah saya sebutin tadi. Buat kalian yang mungkin berminat langsung aja bisa cek di deskripsi untuk cara order HP-nya di sini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, itu aja ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.